pelajari news vendor program. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman semua, gitu. Apa yang teman-teman ketahui mengenai news vendor problem? Silakan. Tadi kan udah belajar ya sama deskriptif analytics. Bisa kan aku buatnya tuh. Jadi ini bisa bunyi juga. Ya kan? Ini mahasiswa ya kan? Keren kan Pak? Belajar sendiri ya nggak Pak? Ya, silakan. Warung apa? Main taruh semuanya bener-bener emang tuh. Nanti aku nggak ada Pak itu, ada Saya izin jawab boleh Pak? Boleh banget dong. Di chat yang ya, mulia ya. Apa tuh news vendor problem? news vendor ya. Ya. Berdasarkan yang saya sudah pelajari, jadi news vendor problem itu merupakan kayak sebuah permasalahan dasar gitu mengenai kesediaan pada suatu usaha. Jadi kayak misalkan apa sih namanya pengendalian inventory gitu dalam jadi digunakan gitu sebagai elemen dasar untuk menentukan kebijakan order pada pembelian sebuah produk. Jadi kayak misalkan itu kan jadi kan kayak dianalogikan tuh kayak misalkan produksi roti gitu kan. Produksi roti itu kan dilakukan secara langsung di toko. Kalau misalkan menerapkan model ini kayak gitu. Jadi pemilik toko itu harus menentukan jumlah serta jenis roti mana yang harus dibawa di awal. Mungkin kan selama ini kalau misalkan nggak menerapkan model ini itu kan kayak proses order atau misalkan proses produksi roti itu kan kayak dilakukan intuisi atau kayak apa namanya kira-kira aja. Jadi itu dapat menyebabkan mungkin nanti pas lagi tukang rotinya itu berkeliling, apakah nanti bakal timbul kerugian atau malah justru enggak kayak misalkan rotinya itu bakal habis atau justru malah kelebihan stok. Jadi kayak tujuannya itu ya untuk memaksimalkan nilai profit yang bisa didapatkan kayak gitu, Pak. Oke, jadi secara sederhana bisa kita simpulkan bahwasannya news vendor problem adalah menjadikan gitu. Tadi misalnya contohnya kasusnya roti ya, biar rotinya itu nggak sia-sia gitu maksudnya. Iya Pak, jadi apa namanya proses produksi di awalnya itu kayak udah harus ditentukan berapa jumlahnya sehingga nanti untuk memaksimalkan profit. Kalau misalkan proses produksi itu kira-kira kan kita nggak tahu apakah nanti kelebihan atau justru kekurangan yang malah nanti bakal timbul kerugian kayak gitu. Oke, terima kasih ya Aulia. Silakan yang lain, barangkali ada yang punya pendapat lain. Ya, bisa ini ya, bisa on cam ya teman-teman semuanya ya. Gitu. Oke, jadi tadi Aulia udah jelasin terkait dengan news vendor problem, gitu. Bahwasanya news vendor problem itu membuat memproduksi ya sebuah produksi barang yang dioptimalkan, kayak gitu ya, yang dioptimalkan. Nah, silakan yang lain yang ingin memberikan tanggapan lain terkait dengan apa yang sudah kalian baca 30 menit tadi terkait dengan news vendor problem gitu. Mungkin news vendor problem udah, sekarang saya minta yang descriptive analytics in operation. Silakan. Paling ganti batasnya atau bukan. Oke.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Badar. Kalau tadi yang saya baca, kalau misalnya deskriptif analisis dan operasional itu, kalau tadi dia itu tentang persediaan, ini tentang bagaimana kalau deskriptif analisis itu dia tentang bagaimana dia itu berfokuskan pada pengolahan data historis dan juga kayak gitu memahami apa yang telah terjadi gitu. Ibaratnya dia memvisualisasi datanya. Nah, tujuan dari deskriptif analisis ini tuh kayak Hmm? dia tuh mengidentifikasi pola dan juga tren dan juga dia memahami kinerja serta menemukan area yang perlu diperbaiki. Kayak misalnya contohnya gini, kayak misal tadi contoh yang saya belajar itu kayak Tokopedia. Nah, Tokopedia ini menggunakan deskriptif analisis ini untuk memahami nih apa yang dibeli orang, kapan mereka membelinya, dan dari mana mereka membelinya gitu. Nah, informasi ini tuh Hmm. digunakan untuk kayak Tokopedia itu merekomendasikan produk kepada pelanggan, terus juga dia bisa Iya. meningkatkan kampanye pemasaran. Nah, serta Tokopedia ini juga bisa membangun produk dan juga layanan baru gitu berdasarkan historis dari si pelanggannya. Kurang lebih gitu, Oke. Pak. Nah, sekarang saya mau nanya sama Badar. Badar kan bilang katanya mempelajari historical atau past historical data ya. Ada Hmm. nggak hubungannya sama news vendor problem? Ada, Pak. Gimana tuh coba? Jadi tuh hubungannya tuh kan kalau misalnya deskriptif analysis itu kan kita dapat digunakan kayak untuk memprediksi permintaan nih yang kayak dapat digunakan sebagai inputnya untuk si news vendor problemnya. Nah, news vendor Iya. problemnya ini tuh digunakan untuk meningkatkan tingkat persediaannya yang dapat membantu ibaratnya company kita untuk meningkatkan efisiensi operasinya gitu, Pak. Oke ya. Well done ya untuk Badar sama Aulia, dicatat ya mulia ya untuk yang apa namanya engage pada pagi hari ini ya. Kita akan langsung mulai saja. Saya akan share screen ya. Mungkin bisa dibantu untuk apa namanya eh, kasih apa namanya allow setting untuk share screen ya. Udah bisa akses Pak. Boleh Oke dicoba. ya. Oke ya. Eh, Screen udah kelihatan belum? Screen saya. Oke ya. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan bicara sebenarnya kalau kita tidak interrupted, saya kepotong sampai UTS saya mau ngajarin sampai eh, forecasting gitu, advance forecasting untuk bisnis ya, ya kan gitu. Kan saya udah bilang di awal bahwasannya bisnis analytics itu nggak cuma baca laporan keuangan, tapi bagaimana akhirnya tadi itu news vendor problem yang di operation analytics memainkan peran yang cukup penting gitu ya. Nah, kita hanya akan bahas surface-nya saja, eh, apa namanya permukaannya aja ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan operational decision problem pada pertemuan kita ini last week untuk materi ya. Kan depan udah TS gitu. Nah, jadi eh, apa tuh descriptive analytics tadi udah dijelasin sama Badar gitu ya, kan mempelajari historical data ya kan kalau di sini how much to produce, berapa sih yang harus kita kita produksi atau kita beli nanti untuk dijual lagi, yang mana harapannya gitu kita tidak meninggalkan barang sepeser pun di gudang. Bahkan kalau case tadinya saya ingat banget saya belajar case tadinya Walmart dan juga big datanya Walmart terkait dengan inventory system information gitu. Misalnya Walmart bisa memotong biaya sangat besar dengan cara tidak menggunakan gudang lagi ya. Kalau gudang itu kan berarti kita harus sewa, benar kan ya? Gudang itu kita berarti harus sewa. Tapi Walmart sudah tidak pakai gudang lagi dengan apa namanya nge-supply chain management information system, ya kan? Yang tadinya dia pakai inventory SIM, sekarang dia supply chain management information system memungkinkan dia untuk tidak menggunakan apa namanya menggunakan gudang lagi, di mana ketika misalnya barangnya itu udah habis, sensor yang ada di komputer itu ya kan kalau misalnya kalian beli barang kan nit 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 Walmart itu kayak kayak ini ya kayak kayak apa namanya ya host kayak pak kayak kalau di sini apa ya
jual-jual retail gitu loh, wholesaler gitu. Apa ya bahasanya? Wholesaler itu kayak saya yang belanja di supermarket lah, anggaplah kayak gitu ya. Kayak di pasar swalayan. Ketika di database itu, oh rupanya udah less than misalnya 20, berarti harus replenish gitu. Dan itu langsung nembak ke misalnya ke Nestle, kirimin susu sekarang. Dan Nestle akan mengirimkan susu-susu tadi ke Walmart yang memang butuh di replenish. Sehingga apa impact-nya adalah Walmart tidak perlu lagi membayar biaya gudang, dan dia menghemat ratusan juta dolar untuk hal ini gitu. Nah, niche vendor problem dan descriptive analytics memungkinkan kita untuk uh, berbuat seperti itu gitu, ya kan, sehingga kita tahu berapa banyak yang harus kita beli, berapa banyak yang harus kita produksi ya. Nah, oke. Nah, asumsinya adalah ketika ada customer datang ke kita, ya kan, kita nggak tahu customer itu bakal beli sama kita apa enggak, gitu kan. Di sini makanya dari so large customer population, each customer may choose to buy or not to buy our product, gitu kan. Terus ketika dia memilih produk kita, gitu kan, ya bukan memilih produk kita, ketika dia memilih produk untuk dibeli gitu, pertanyaannya dia datang ke toko kita apa enggak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita membuat sebuah keputusan ke depan, tapi tanpa mengetahui demand dari produk atau demand dari customer. Dan ini agak tricky gitu. Ya salah-salah kita misalnya harusnya kita pesan 100, terus kejualnya uh, data tahun lalu itu kejualnya 100, terus kita pesan 1000 karena kita optimis bakal bisa jualan 1000. Taunya malah jangan kan 100. Sebenarnya saya ke kick gitu. Oke. Wait a minute. Saya harus konekin. Uh, Discord. Tes 1 2. Videonya masuk kemarin. Mulia boleh ngomong sesuatu nggak? Iya, sudah ada, Pak. Sudah masuk. Oke. Ya, sorry tadi saya ke pental screen. Nah, kita balik lagi. Ya, kita nggak tahu, challenge-nya adalah kita nggak tahu demand masyarakat atau demand customer kita, gitu ya. Nah, asumsi gitu, kita akan contohkan gitu. Di sini you order the product from the supplier at cost 3. Jadi kita adalah retailer gitu ya. Gitu. Retail yang mana kita membeli misalnya baju gitu. Gitu. Baju tellers ini adalah currency, anggap 3 rupiah gitu. 3 tellers gitu. 3 tellers per item gitu. Nah, udah beli banyak, ya kita ininya beli gitu. Dan kita akan jual lagi nanti per item itu 12 gitu. Di mana dengan kondisi semua barang yang tidak terjual otomatis itu dihitung 0 ya, 0 tellers per item gitu. Makanya disebut dengan sebutannya salvage value ya. Nah, skenario timeline ya seperti ini gitu ya kan. Jadi ya Bu, Ini dia. ya, jadi skenario eventnya adalah kita beli di sini di retailers per item, terus barang datang, receive all order. Nah, dalam rentang waktu yang paling panjang anak panahnya itu kita bisa aja jual semua, atau bisa juga ada yang nggak kejual gitu, ya kan, karena demand is uncertain ya. Anggap kita beli 10 item, di mana dengan skenario kalau high demand itu
semua laku dan kita akan dapat profit 90 tellers di sini ya, 10 kali bracket 12 dikurang 3 sama dengan 90. Tapi kalau misalnya akhirnya kita loss, terus dalam periode timeline tadi, event tadi kita nggak dapat apa-apa, otomatis ya kita akan rugi 30 tellers karena kan kita beli 10 item, kita beli per item itu 3. Maka 30 tellers. Kenapa? Tidak terjual, maka dianggap salvage. Salvage equal 0, kayak gitu ya. Nah, kita recap lagi. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu demand di market gimana. Dan kita harus menentukan, ya kan? Menentukan berapa yang harus kita order. Ya, dan kita ketika kita menentukan berapa yang harus kita order, otomatis namanya bisnis maunya untung. Benar kan? Gitu. Ketika bisnis maunya untung, maka kita mengoptimumkan tadi barang yang kita beli agar terjual semua. At least ya ada yang laku satu, nggak laku satu atau dua gitu. Tapi maunya laku semua gitu, tanpa menghilangkan opportunity maksimum penjualan. Ya, harusnya tadi opportunity-nya kejual 20, tapi karena kita takut-takut kita cuma order 10, akhirnya kita kehilangan opportunity 10 item yang terjual. Nah, apa yang bisa membantu kita di sini adalah data masa lampau yang tadi dibilangin sama Badar, ya. Nah, contoh gitu, kita punya data kayak gini, ya, di mana y-axis ini adalah demand dan x-axis itu adalah period. Ya. Jadi teman-teman lihat ada penjualan di sini naik turun, ya, di mana yang paling kecil itu ada 15 dan yang paling besar itu ada 81. Teman-teman bisa lihat, dan itu ada di range data periode between 40 sampai 50 ya, 40 and 50 gitu. Dan dari data ini kita bisa melihat bahwasannya gitu ya. Kita bisa lihat di data ini ya, di sini gitu. Lihat di sini. Nah, itu apa namanya? Teman-teman ya, kita bisa lihat ini gimana ya, sebentar, stop annotation gitu. Kita bisa lihat dari data itu turun naik gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tadi ini kita ngomongin sekarang descriptive analytics gitu. Demand paling tinggi adalah 81, paling kecil 15, dan kalau kita average kan, maka dari 100 event tadi ya, kita lihat bahwasannya ada 52,8. Berarti dalam 100 event itu 52. Pertanyaannya gitu, berapa yang harus kita order gitu ya. Nah, ya kita langsung lompat ke news vendor problem gitu. News vendor problem ini tadi yang dibilangin sama Aulia, bahwasanya berapa yang mesti gue beli gitu, atau tadi bikin roti ya, untuk memaksimalkan profit. Otomatis kita jangan takut-takut gitu. Kalau kita takut, kita kehilangan tadi opportunity gitu. Tapi kalau kita terlalu optimis, kita bakal loss ya. Makanya dibilang di sini, because it is similar to vendor who sell newspaper. Buy too much and you might be left with unsold newspaper, or buy too little and you will forgo revenue opportunity. Gitu. Nah, ini studi kasus di Time Magazine Supply Chain, di mana dia ya di sini store were either selling out inventories ya, little inventory, atau menjual sebagian gitu. Allocation too much inventory. Nah, gimana cara dia mengadjust gitu? Dia print order gitu, terus dia allotting ya kan gitu, terus distribution menggunakan news vendor problem ini ya, dan dia menganalisis pas historical data, dia tahu berapa yang harus dia taruh di setiap agent gitu kan, ya kan. Jadi nggak misalnya satu agent dipukul rata 100, enggak gitu. Dan dengan historical data tadi, dia memforecast gitu kan, kira-kira berapa agent ini akan bisa jualan. Dan dengan hal ini dia mampu menyelamatkan atau saving 3,5 million dollars gitu per tahunnya, cuman dari menggunakan descriptive analytics ini ya. Oke.
Contoh lain lagi dari news vendor problem ini, contoh kayak kita aja kemarin COVID-19 vaksin, pemerintah udah jelas kayaknya belinya kelebihan gitu, sehingga kalian harus disuntik berkali-kali gitu ya kan. Terus contoh lain lagi adalah smartphone user ya. Kadang kita beli 10 giga kurang, 20 giga kelebihan. Pertanyaannya berapa giga yang kita butuhkan sih sebenarnya setiap bulan? Nah, ini contoh dari application dari news vendor problem gitu. Dan berikutnya adalah uh, insurance ya gitu. Jadi ini juga dipakai sama asuransi untuk melakukan forecast gitu. Ya kan kira-kira orang ini setahun masuk rumah sakit berapa kali sih gitu, atau dia berobat kapan dan sebagainya. Ya, introduction to forecasting gitu. Apa itu forecasting gitu? Ya untuk predict the future, bukan kepastian tapi predict the future gitu. Kenapa? Karena kita mau bikin decision hari ini, ya kan? Berapa yang mesti kita beli kayak gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan nih, siapa yang menggunakan forecasting ini dalam pekerjaannya? Ya banyak, semua orang gitu. Nah, apa yang membuat sebuah forecasting itu jadi baik? Yaitu dia timely, reliable, gitu, accurate as possible, terus meaningful, ya kan gitu, sama easy to use dan understand in practice. Jadi gampang dipakai sama orang ngerti, paham gitu. Apalagi di era big data ini lebih canggih lagi ya, karena apa namanya data yang kita dapat itu lebih timely gitu, terus lebih presisi gitu. Nah, contoh ya gitu. Ini point forecast are usually wrong gitu. Jadi contohnya adalah Desember 27 cm of snow gitu, ketebalan saljunya 30 cm. Jadi kita jual 300 umbrella gitu. Nah, tapi demand ini nggak tahu mana kita. Jadi kata ada problem, kita menggunakan mean dan juga standard deviation. Sehingga nanti kita punya range di sana berapa seharusnya kita beli barang ini. Kita lihat ya contohnya modelingnya gitu ya. Jadi kita akan we assume gitu kan untuk high demand scenario, maka kita akan punya demand 80. Sedangkan ketika ordinary biasa-biasa aja demandnya 50 dan ketika low demand itu 20. Nah, for each scenario, likelihood of its occurring must be estimated. Nah, kita mesti mengestimasikan likelihood kejadiannya. Ini kalau ini kan random, apa namanya, ini kan correspond demand-nya. Tapi likelihood kejadiannya, kemungkinan kejadiannya itu berapa? Di sini dibilangin bahwasannya, ya kita mengasumsikan, oh kalau demand tinggi itu kemungkinan paling terjadinya 20%. Ya kan? Terus kalau demand rendah itu, demand rendah itu 10%. Dan yang biasa aja kemungkinan terjadi 70%. Maka kita akan menghitung di sini teman-teman, gitu kan, dengan cara apa? Probability. Gitu. Ketika demand satu, ya, demand pertama 80 with probability tadi 0,2 kejadiannya 20% aja. Begitu seterusnya. 50, demand 50, kemungkinan kejadiannya 70%. Dan demand 20, ya, demand ketiga, kemungkinan kejadiannya 0,1 which means 10%. Dan ini kita sebut dengan discrete ya probability kayak gitu. Di mana probability greater than zero and they sum up to one kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada chart ya. Ada chart di sini. Teman-teman bisa lihat di chart ini gitu ya kan. Gitu. Di chart ini teman-teman bisa lihat di chart ini. Nih, ada ini 80 ini yang dia kejadiannya itu ya 20%, ini kejadiannya 70%, yang ini kejadiannya 10% aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya eh, di chart sini, sehingga kita nanti akan tahu kira-kira di range berapa kita akan membeli barang. Dan ya intinya kita beli barang berapa gitu biar kita bisa mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisir loss kayak gitu ya. Nah, di sini caranya adalah kita menggunakan mean. Asumsi saya teman-teman sudah mempelajari apa namanya? Mempelajari statistik gitu.
Ya, pertanyaan saya, mean itu apa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa namanya? Bapak izin jawab. Iya, Rata-rata, Pak. oke, rata-rata gitu. Di sini kita panggil expected value itu. Tadi yang ngomong siapa nih? Kalau pakai tablet saya nggak bisa. Rahma, Pak. Rahma ya, dicatat ya. Nah, kita menggunakan mean sama standard deviation untuk melakukan probability distribution. Caranya adalah gitu, ketika kita melakukan pendekatan discrete probability distribution, ya, maka kita menggunakan mean-nya gini. Probability 1 times D1 di 1 plus dan seterusnya, ya kan 0,2 dikali 80 gitu. Sehingga kita dapat 53. Mean merefleksikan value yang akan kita dapat gitu. Tapi dalam rata-rata in a selling season. If we keep observing the demand realization over infinite number of selling season ya. Nah, kalau kita balik lagi ke dalam chart sini, kira-kira dari 3 skenario tadi, ketika kalau high skenario akan kejual 80 gitu, tapi kejadiannya likelihood-nya cuma 20%. Kalau ordinary skenario akan kejual 70, tapi nggak 50 gitu, tapi kejadiannya kemungkinan terjadi 70% ya. Dan low low apa namanya? Yang low kejualnya cuma 20, tapi kemungkinan terjadinya cuma 10%. Sehingga kita bisa memprediksikan kira-kira kita mesti jual berapa barang gitu ya. Apart of terlepas dari tadi kemungkinan high demand atau high season atau low season kayak gitu ya. Sehingga kita dapatkan dari min kita tadi yang ini, ya teman-teman. Nah, ini 53. Gitu. 53. Oh, gue beli 53 aja. Tapi tidak berhenti di situ. Karena tadi selain min, yang biasa kita sebut sebagai expected value, value yang kita harapkan, kita juga mau cari tahu standar deviation-nya, simpangan baku ya kalau bahasa Indonesia-nya gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, kayak gini. Ya kan, sehingga kita tahu simpangan bakunya itu 16,16. Ketika kita masukkan lagi ke dalam chart ini, maka kita dapatkan bahwasannya kira-kira kita beli ya tadi kan 53 ya. Ya 53 kalau kalau kita mau prediksi dia high season gitu kan. Ya belinya 53 plus 16. Tapi kalau kita prediksi kayaknya nih low season deh. Berarti 53 dikurang 16. Kayak begitu. Ya. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar mendapatkan exact value 53 ini, tapi kita dapat simpangan bakunya standard deviation sehingga kita bisa menentukan kira-kira di jumlah berapa kita mau beli barang. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Itu mungkin ya yang bisa apa namanya? Bisa apa namanya? Saya presentasikan pada pagi hari ini. Itu. Sebentar ya. Ada tamu, saya ini dulu apa namanya? Nyambut tamunya dulu. Kalian boleh off mic dan off cam dulu. Silahkan. Baik, Pak.
kedua gitu. Yang pertama statistik, yang kedua memahami konteks gitu. Ya kalau nggak paham kedua ini agak sulit menjadi seorang data analis gitu. Data analis bisa pakai apa aja, mau pakai R kayak, mau pakai Python kayak, mau pakai Excel juga bisa gitu kan. Karena yang membedakan antara hari ini dan dengan masa lampau adalah hari ini kita di era big data gitu, dan data ini bermacam-macam kayak gitu kan. Nah makanya udah nggak bisa lagi di Excel kayak gitu ya. Makanya sekarang pakainya SQL, Structured Query Language, terus diimpor ke mana? Diimpor ke R atau diimpor ke maksudnya diekspor ke R atau diekspor ke Python, diolah, baru nanti setelah keluar datanya divisualisasikan via Tableau atau Power BI kayak gitu, diskusi kemudian ya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan silakan. Izin Pak, mau nanyain untuk absen di LMS, apakah ada Iya. password? Sementara kamu record dulu gitu. Nanti saya centangin manual gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain terkait dengan pembelajaran kita? Oh iya Pak, ada yang nanya Pak, PPT-nya bisa di-share ke kelas nggak Pak? Bisa, nanti saya taruh di LMS untuk PowerPoint-nya. Terus ada lagi? Untuk UTS gimana ya Pak? Apakah berupa project? Nah, UTS saya akan kemarin saya udah ngomong sama kelas Sandi, kemungkinan saya akan mengaplikasikan UTS berbasis ini ya, berbasis ujian lisan gitu. Nanti saya akan menyediakan kalian data gitu, laporan keuangan gitu, dan juga historical data kayak tadi gitu, ya kan, studi kasus kayak tadi. Terus saya akan panggil kalian satu-satu gitu untuk nanyain ya, intinya tanya gitu, nanyain kalian satu-satu kayak gitu ya ujiannya ya. Itu kira-kira online atau offline ya Pak? Kayak gitu, online aja, takutnya nanti udah ada yang pulang kampung kan gitu. Kita harus mengakomodir apa namanya ini ya, takutnya ibunya ya udah minggu depan kita pulang kampung gitu, tapi kalian masih kuliah gitu. Ya kalau mau offline boleh gitu, ya online juga boleh, saya ikut aja ya. Bapak izin bertanya, Pak. Setelah sudah bersama Pak Sli ya gitu ya, gimana silakan. Untuk datanya itu nanti bakal dikasih kapan, Pak? Sebelum ujian di sana itu? Saya kasih hari H. Saya kasih hari H, nanti sebelum kalian saya panggil satu-satu, maka saya akan memberikan kalian kesempatan untuk ini ya, membaca sekitar 45 sampai 1 jam, 45 menit sampai 1 jam. Gitu. Setelah itu baru, dan 45 menit sampai 1 jam itu kalian boleh ya terserah, kalian mau membuat catatan dulu kayak gitu kan. Terus kalian mau pakai internet untuk mencari resource dan sebagainya gitu kan. Silahkan aja. Gitu. Oke, izin nanya. Untuk teknis Ya, kita gimana? nanti UTS-nya itu case yang akan kita dapatkan antara satu sama lain apakah sama, dan apakah itu nanti Bapak nanyanya di room seperti ini yang terbuka, atau Bapak nyediain breakout room satu-satu dipanggil sama Bapak? Satu-satu dipanggil sama saya. Berarti ada ruang terpisah ya Pak? Iya. Baik, Tuh. terima kasih Pak. Kalau ditanya pertanyaan sama apa enggak, tadi udah keluar lagi Bu.
Kalau pertanyaan-pertanyaannya sama apa enggak, tergantung bagaimana ketika misalnya kan otomatis ketika kalian masuk ruangan kan saya nanya, coba jelaskan apa yang kamu ini gitu. Otomatis pertanyaannya pasti akan beda-beda gitu. Tapi konteksnya adalah bisnis analisis kayak gitu. Apa yang udah pernah kita pelajari nih satu semester kayak gitu ya. Satu semester, setengah semester, semester. Ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Atau cukup? Nggak ada tugas ya? Kita nggak ada tugas untuk pekan ini. Cuman nanti assignment question untuk yang pekan lalu akan saya kasih. Saya lupa gitu, sorry. Gitu. Kan langsung saya ini deh. Gitu. Mas Sandi juga kemarin juga nanya. Oke, gimana? Cukup? Nggak ada pertanyaan lain? Ya. Kalau begitu, saran saya adalah teman-teman coba banyak mereview apa yang udah kita pelajarin selama setengah semester ini untuk PTS gitu kan. Terus nanti belajar juga terkait dengan this vendor problem sama discrete probability distribution yang tadi ya, descriptive analytics yang akan jadi acuan kita untuk PTS kayak gitu. Nanti saya akan taruh di LMS ya. Gitu. Itu aja mungkin, kalau nggak ada pertanyaan maka saya anggap cukup. Ya ini last week kita untuk kelas. Next week will be our last week for the midterm exam ya. Gitu. Nanti sisanya akan sama diambil sama Kak Asli. Otomatis terms and conditions dan rules-nya juga pasti akan beda gitu. Sama saya ya. Ya. Yang sama saya apa? Jangan di ini nih, jangan disamain kayak gitu. Oke, itu aja mungkin saya anggap cukup. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya ada interruption gitu kan. Dan juga kesalahan-kesalahan kata mungkin dari saya. Saya cukupkan, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Selamat thanks pagi, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.